Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Cirebon akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan coachee bersama saya Yanti Rianti dari SMA Negeri 1 Sumber. Saya Ila Kamila dari SLB Negeri Pangeran Cakrabuana. Dan saya Elinda Selpian dari SMP Negeri 1 Gempol. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Rianti. Selamat pagi Ibu Elin. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu Rianti. Hari ini kita akan melaksanakan coaching. Bagaimana Bu Rianti, sudah siap apa belum nih? Insya Allah siap Bu. Alhamdulillah kalau sudah siap ya Bu. Nah, berhubungan dengan tugas saya nih sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Bu Rianti. Yang pertama yaitu tentang praktek coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Ibu Ila. Kira-kira nih bagaimana Ibu perasaannya? Nah, perasaannya mungkin saya juga masih belum seutuhnya ya Bu ya, karena memang masih agak deg-degan juga, karena sebelum itu kan memang sudah melakukan praktek dulu ya Bu ya. Kemarin itu masih nervous gitu, mungkin lebih ke mengolah rasa sih Bu gitu, yang belum ya mumpuni banget gitu, karena kan yang namanya coaching itu kan harusnya mengalir, tidak harus kaku gitu kan Bu ya. Kita kan pengen ngobrolannya juga lebih natural gitu. Terus mungkin lebih ke ya saya harus banyak evaluasi sih Bu kemarin dari coaching kemarin. Baik Bu Rianti, tidak apa-apa. Mungkin kalau kita awal melakukan memang agak nervous ya Bu ya, tapi nanti kalau sudah terbiasa sih nanti bisa dilakukan ya Bu. Nah, baik Ibu, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi nih Bu yang harus dilakukan sama Ibu Rianti sebagai coach, yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh. Jadi Ibu Rianti harus menghadiri penuh nih, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga permasalahan coaching yang dihadapi oleh seorang coach bisa teratasi oleh solusi-solusi coach yang coach berikan, seperti itu Bu Rianti. Kira-kira di bagian mana nih yang Bu Rianti rasa saya masih belum menguasai ini Bu? Ya, baik Bu, itu mungkin kaitannya dengan kompetensi ya Bu. Beberapa kompetensi yang harus dipenuhi mungkin lebih ke present ya Bu ya, kesadaran penuh gitu. Karena terkadang kan mungkin ketika kita ngobrol itu yaitu tadi kesadaran penuh itu kan bisa tercapai itu kalau rasanya sudah dapat gitu. Ya kenaturalan ngobrolannya udah dapat. Jadi kadang-kadang kan mungkin saking mumet atau bingungnya gitu si coaching itu, jadi akhirnya mungkin belum menemukan solusi gitu kan. Terus saya pribadi pun untuk menangkap beberapa masalahnya juga jadinya tuh ini masalahnya apa ya, benang merahnya masalahnya gitu. Jadi memang lebih harus diperbaiki dan ditingkatannya di bagian present sih Bu. Jadi apa nih yang diharapkan nih supaya yang masih kurang di Bu Rianti itu bisa teratasi? Tentunya mungkin saya harus lebih berkonsentrasi tentunya Bu ya. Terus saya juga mencoba untuk itu kan kaitannya dengan kehadiran, kesadaran penuh ya Bu ya. Paling tidak mungkin ada dulu kan Bu sebelum coaching itu sendiri kan. Berarti saya tuh setidaknya punya gambaran dulu deh umum, secara umum masalahnya apa gitu. Baru kan setelah itu bisa lebih ngeling gitu. Oh masalahnya ini gitu. Terus nanti ketika proses coaching juga saya juga harus bisa membuat catatan kecil gitu. Dari obrolan-obrolan gitu. Jadi kayak clue-nya gitu. Kalau misalkan clue-nya udah dapat, pasti kita masing-masing sama-sama, baik itu coachingnya atau Bu Ila sendiri bisa menemukan solusi, saya pribadi pun bisa menangkap oh ternyata memang masalahnya ini, solusinya seperti ini begitu. Oke Bu Rianti, baik. Semoga nanti coaching yang akan dilaksanakan Bu Rianti itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan alur tirta, kemudian juga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang coach hadapi. Ya Ibu. Sukses selalu ya Bu Rianti. Terima kasih Ibu Elin, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Iya, Ibu. Assalamualaikum Ibu Ila. Waalaikumsalam Bu ya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Baik tapi ya. Baik. Lagi santai Bu sekarang? Lagi santai, tapi ya ada sedikit
Unek-unek nih Bu, yang Ada ini, unek anak, kenapa iya Ibu? betul, ada sedikit permasalahan Ada di masalah, kelas ya. saya. Betul, iya. Betul. Oke, soalnya kan sebelum itu Bu Ila sudah chat saya dulu ya, Betul. katanya ada yang mau diseringkan gitu hari ini gitu kan. Jadi apa nih Bu, tujuan Ibu yang tadi Ibu bilang tadi malam katanya mau menceritakan sesuatu nih. Kira-kira apa masalahnya nih Bu? Iya, ini Bu, jadi kan sekarang kan tahun ajaran baru itu kebetulan saya mendapat murid-murid yang baru nih Bu. Betul, iya. Saya merasa bahwa dihadapkan dengan murid baru ini yang tentunya kalau anak-anak luar biasa itu punya karakter masing-masing juga ya. Iya. Saya merasa kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya merasa masih perlu meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas. Baik, berarti mungkin di sini permasalahan yang sedang Ibu hadapi itu kaitannya dengan menghadapi murid-murid baru ya Bu ya, dan bagaimana Ibu harus mendesain pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Itu sebuah tujuan permasalahan yang Ibu ingin ceritakan ke saya gitu. Nah Bu, kalau misalkan melihat dengan fenomena masalah seperti ini, kira-kira nih Bu, apa sih yang menjadi faktor penyebabnya, atau mungkin Ibu sudah mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan kebingungan Ibu untuk menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan anak-anak yang baru ini? Ya, saya pertama kan yang namanya pembelajaran itu kita harus menyiapkan dulu ya Bu, melaksanakan dan mengevaluasinya gitu. Nah di sini saya memiliki hambatan ketika menyusun rencana yang akan dilaksanakan saat pembelajaran berdiferensiasi, juga evaluasi apa nih yang tepatnya seperti itu. Saya coba membagi-bagi hal itu di awal dengan pertama kan melaksanakan asesmen dulu gitu. Nah hasil asesmen ini supaya sampai kepada di pembelajarannya dan evaluasinya betul-betul semua anak dapat terlayani seperti itu. Begitu. Berarti memang lebih ke perencanaan ya Bu ya, perencanaan pembelajaran juga. Nah mungkin ada hal yang lain nggak Bu? Misalkan perencanaannya kita memang udah oke nih. Mungkin barangkali dari anaknya, siswanya barangkali ada hambatan lain atau memang tidak ada? Nah itu seperti itu juga ketika saya gitu sudah melaksanakan asesmen yang ternyata hasilnya itu tidak ada yang sama Bu, gitu, tidak ada yang sama satupun gitu dari setiap yang anak gitu. Kalau misalkan hanya satu saja saya menyampaikan tujuan pembelajaran, sementara anak yang lain belum mampu ke yang sesuai tujuan pembelajaran itu, tentu kan di dalam proses pembelajarannya saya mengalami kesulitan juga. Apa yang harus saya laksanakan ketika di prosesnya, kemudian kontennya apa yang harus saya siapkan, dan juga mungkin nanti produk dan evaluasi yang seperti apa nih supaya anak itu ya tidak ada satu yang ketinggalan atau tidak ada juga anak yang melejit terlalu ini di kelasnya. Kalau yang melejit mungkin istilahnya ya kita fasilitasi dengan yang lain. Gitu. Nah ini kasihan kalau anak-anak yang nggak bisa mengikuti semua pembelajaran. Iya betul. Karena mungkin mohon maaf tadi Bu Ila tuh Ibu mengajar di SLB ya Bu ya. Betul. Karena memang kan kalau SLB itu lebih ke heterogen ya Bu ya. Jadi beda-beda juga kan. Beda-beda dari tingkat hal yang lainnya. Entah itu mungkin kaitannya dengan ya mohon maaf IQ atau mungkin ya karena kan banyak ya Bu ya, berbeda dengan yang di tingkat yang kami mungkin di SMA ataupun di SMK gitu. Jadi memang lebih general banget, lebih umum banget ya, harus ekstra banget ya Bu ya menyiapkan planning yang luar biasa. Tapi ketika misalkan ini sudah ada nih misalkan hal-hal yang membuat triggernya dari masalah ini ya Bu ya, barangkali Ibu sudah merancang aksinya gitu, aksi nyata yang ini mau saya terapkan nih nanti misalkan, kira-kira apa Bu, ada nggak? Iya, saya akan mencoba untuk dari hasil asesmen itu ya, terutama di asesmennya dulu saya mencoba asesmen itu bukan hanya dari satu sisi, tentu dari semua sisi, dari pengetahuannya, sosialnya, kemudian keterampilannya juga saya lihat juga dari gaya belajar tiap-tiap anak.
gitu. Semuanya mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal dari 3 aspek itu gitu. Kemudian dari asesmen itu saya coba dibuatkan modul ajarnya yang sesuai dengan kurikulum gitu. Nah, ketika di modul ajar itu saya coba dibedakan lagi konten apa nih yang pas untuk si anak A, yang B, yang C gitu. Kemudian juga saya coba pada prosesnya gitu. Nah, sesuai tadi gaya belajar, saya coba untuk dibeda-bedakan juga gitu. Walaupun intinya misalkan dalam pembelajaran itu adalah untuk menghitung ya gitu. Karena misalkan yang anak yang 1 sudah bisa di 100, yang B itu baru sampai ke 50, yang C-nya di 20 gitu. Sama-sama belajar berhitung, tapi mungkin nanti media yang saya gunakan akan dibedakan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian juga nanti di prosesnya dan produk atau LKPD-nya juga sedikit dibedakan ya, sesuai tadi dengan kemampuannya. Yang ketiga mungkin saya sebelum menyusun juga kan saya membuat PPI, program perencanaan individual, supaya semua anak betul-betul terlayani gitu dalam proses pembelajarannya gitu. Adapun ketika indikator yang di kurikulumnya terlalu tinggi, saya coba juga sesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan siswanya gitu. Kalau misalkan ada yang mirip-mirip gitu sama kemampuannya, saya coba kelompokkan. Kalau misalkan ternyata tidak ada, mungkin dia lebih kepada ya udah fokus dengan LKPD yang sesuai dengan kebutuhannya itu. Juga mungkin strategi itu saya coba terapkan di kelas supaya media aja juga atau konten-kontennya lebih menarik anak untuk bisa belajar, untuk juga lebih aktif lagi belajar gitu, dan ya lebih kreatif dan inovatif dulunya Bu ya. Iya, gitu. betul sekali Seperti Ibu. itu, Luar biasa Ibu ini. Rencana aksinya luar biasa sekali Bu. Sudah benar-benar itulah solusi dari tadi permasalahan yang Ibu utarakan di awal dengan saya. Justru tanpa sadar mungkin itulah kita menghadapi sebuah permasalahan, kita sendiri sudah mencari solusinya gitu. Ada ibaratkan kita dalam sebuah planning itu merencanakan asesmennya, tindak lanjut asesmennya itu sendiri harus seperti apa gitu. Terus harus membedakan konten dan misalkan mungkin gaya belajar, menyesuaikan dengan gaya belajar anak ya Bu ya. Iya, Karena kan kita betul. tidak bisa menyamaratakan karena itu tadi, karena tiap anak kan berbeda-beda. Itu kan sudah termasuk include dalam pembelajaran berdiferensiasi kan Bu gitu. Apalagi kan kita mungkin selain itu juga harus ekstra sabarnya juga ya Bu ya untuk menghadapi anak-anak yang spesial luar biasa lah istilahnya gitu. Nah, itu rencana yang sangat luar biasa. Dari rencana yang tadi sudah tersusun nih Bu, kira-kira eksekusinya mau kapan Bu? Eksekusinya harus segera lah. Harus segera, betul ya. Setelah ini kayaknya saya harus Betul. lebih merancang lagi modul ajar atau PPI yang berdiferensiasi yang nantinya bisa dilaksanakan oleh murid-murid. Dan tentunya kan kalau anak berkebutuhan khusus itu lebih dikaitkan kepada kemandiriannya, life skill-nya gitu. Jadi pembelajaran yang saya rancang harus bisa menyangkut kepada life skill-nya gitu rencananya. Seperti itu. Selain itu mungkin saya coba menambah literasi saya juga mungkin ya Bu ya. Ya perlu sekali Bu ya. Tentang bagaimana berdiferensiasi betul, itu. ya, pembelajaran berdiferensiasi itu harus seperti apa ya Bu ya, agar kan ketika kita punya rencana aksi gitu kan, kita juga kan sudah ditambah lagi ada literasi atau mungkin kita sharing dengan orang-orang yang cukup mumpuni di bagian ya misalkan pembelajaran yang sosial emosional, terus juga pembelajaran berdiferensiasi, kita harus bagaimana merancang strategi dan mulai pembelajarannya agar kita juga kan mendapatkan solusi yang lebih jitu gitu, strategi yang lebih jitu untuk menangani permasalahan yang tadi Ibu Ila utarakan gitu. Dan ini pada hakikatnya kan Bu Ila udah tahu nih solusinya ini gitu. Tentunya Bu, pasti kan dari rencana ini ada hambatan ya Bu ya, pasti ada hambatannya. Kira-kira nih Bu, hambatannya mungkin yang terprediksi apa? Mungkin barangkali ada nggak Bu? Iya, kalau untuk dari saya mungkin hambatannya saya harus lebih bisa memanage waktu juga. Betul, gitu. iya. Untuk yaitu bisa menyiapkan, melaksanakan
pembelajaran berdiferensiasi untuk anak gitu. Terus juga saya mencoba untuk merefleksikan dengan teman-teman. Ini yang agak sulit juga ya. Betul, ya. Karena sama teman-teman juga tentu banyak juga kesibukan. Betul, ya. Dan hambatan yang selanjutnya yaitu mungkin dari murid dan orang tua Orang ya. tua, iya, Karena betul. ketika pembelajaran di sekolah itu kan hanya sebentar. Betul, iya. Sementara di rumah itu kan lebih banyak. Dan life skill itu, kemandirian itu akan lebih banyak digunakan di rumah. Di Nah rumah, itu betul. komunikasi antara orang tua dan juga murid supaya pembelajaran di sekolah dan di rumah itu sama. Bisa sejalan gitu ya, Sejalan. Bu. Itu Ya. mungkin yang agak sulit Agak ya. sulit ya. Mungkin tadi yang beberapa gambaran hambatan yang sudah diutarakan oleh Ibu Ila ya, pertama mungkin dari pribadi kita sebagai guru ya, Bu ya. Belum lagi kita kolaborasi gitu, terus komunikasi. Pada intinya sih kalau boleh saya berpendapat, ini lebih ke kita berkoordinasi ya, Bu. Karena komunikasi itu penting, apalagi ketika kita menghadapi masalahnya kaitannya dengan rekan sejawat, karena kan ini pasti akan banyak hal yang orang-orang yang terlibat gitu. Kaitannya mungkin kita sendiri sebagai guru mata pelajarannya atau guru kelasnya, terus juga kita juga akan melibatkan rekan sejawat gitu. Yang paling penting adalah kita harus berkolaborasi dengan orang tua gitu, dimana orang tua inilah yang mereka juga guru dari murid kita di rumah gitu. Iya, Jadi nanti betul. biar satu arah tujuan gitu. Barangkali apa nih, Bu, setelah Ibu tadi banyak bercerita sama saya nih ya, apa hal apa yang Ibu dapatkan dan bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu, sekarang saya merasa punya setitik cahaya, Insya Allah ya. setitik cahaya untuk saya mencoba meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas, walaupun ya semua anaknya baru semua gitu ya. Saya mendapatkan solusi dari pembicaraan hari ini berdiskusi dengan Ibu. Iya, luar biasa sekali ya, Bu ya. Kita saling sharing gitu, setidaknya mungkin Bu Ila alhamdulillah mendapatkan ibaratkan solusi, dan ini juga menjadi refleksi buat saya, evaluasi buat saya ketika memang saya juga menghadapi permasalahan yang sama dengan Ibu Ila. Dan tentunya yang paling penting adalah ketika ada obrolan seperti ini, beban yang ada itu lebih banyak berkurangnya gitu ya, dan kita tinggal ada aksinya. Baik Ibu, apakah ada yang mau diobrolkan lagi? Mungkin diceritakan lagi? Insya Allah nanti setelah ini saya coba langsung Boleh, aplikasikan ya Bu ya. Gitu. Nanti saya minta schedule dari Ibu lagi Boleh, siap. untuk bisa sharing-sharing. Oke, siap Ibu Ila, tetap semangat, tetap bahagia. Siap. Makasih Ibu Ila. Ya, terima kasih banyak, Ya. Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Rianti, setelah saya amati tadi Bu Rianti praktek coaching dengan Ibu Ila, bagaimana perasaannya Bu Rianti? Alhamdulillah Bu, lebih lega juga ya, dan saya juga sudah bisa menguasai beberapa kompetensi yang mungkin sebelum itu sudah Ibu uraikan ya, terhadap saya, apa yang harus saya ikuti, apa yang harus saya terapkan ketika dalam praktik coaching supervisi akademik ya Bu. Jadi alhamdulillah sih menurut saya lebih baik dari kemarin praktik coaching kemarin. Iya betul, saya lihat tadi juga Bu Rianti sudah tidak nervous lagi, kemudian coaching dengan Bu Ila juga sesuai dengan alur Tirta, kemudian Bu Rianti juga sudah dalam keadaan fokus dan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching menemukan masalah sendiri ya saya lihat. Nah, kemudian dari yang saya tadi lihat setelah Ibu melakukan coaching nih, ada beberapa yang saya ingin tanyakan nih Bu, apa nih yang menjadi indikator keberhasilan pada saat tadi coaching itu apa sih Bu? Nah, kalau menurut saya dari tadi proses coaching itu sendiri ya Bu, indikator keberhasilannya itu di mana Bu Ila itu mendapatkan solusi, mendapatkan apa ya, bisa dikatakan aksinya, beberapa opsi alternatif solusi dari permasalahannya, permasalahan yang dia hadapi gitu dalam penanganan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Itu merupakan sebuah indikator keberhasilan ketika sudah menguraikan permasalahan, ketika kita ibaratkan bertanya pertanyaan berbobot, ternyata
keluarlah beberapa pemikiran, inspirasi bahwa oh ini loh rencana aksinya yang harus kami atau mungkin oleh beliau eksekusi gitu Iya, Ibu. oke. Iya, saya juga tadi melihat ada beberapa yang sudah saya rangkum nih Bu. Bu Ila itu mengalami kesulitan pembelajaran diferensiasi ya kepada anak yang berkebutuhan khusus nih Bu. Betul, iya Bu. Sehingga saya lihat Bu Ila sudah menemukan solusi dari hambatan-hambatan yang Bu Ila hadapi ya Bu ya. Yang pertama itu menyiapkan asesmen, kemudian menyiapkan modul, kemudian menyiapkan media kreatif dan inovatif. Betul, sehingga pembelajarannya juga bisa mengikuti antara anak-anak yang menggunakan kemampuan tinggi dan kemampuan rendah. Kemudian juga saya tadi mendengar tentang literasi ya Bu ya. Betul. Antara percakapan Ibu dengan Bu Ila juga harus memperbanyak literasi. Nah betul, Iya. itu sangat betul Bu, sehingga kita mencari informasi itu bukan hanya dari buku ya Bu ya, tapi dari berbagai media juga untuk ke depannya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Sukses terus ya Bu Siap. Rianti. Iya, siap Ibu. Semoga Terima kasih. bisa menerapkan ilmu coaching ini untuk rekan sejawat nanti. Ya, insya Allah Bu. Tetap semangat Bu Rianti. Tetap semangat Ya, Bu. terima kasih Iya, banyak. Terima kasih Ibu. Demikianlah video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Semoga berkah dan bermanfaat. Dan menginspirasi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak. Bergerak. Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.